Mari jemaat Tuhan, bersama-sama dengan iman kita memperkatakan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama dengan iman kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Aku yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Engkaulah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakmu, Engkau akan menudungi aku. Di bawah sayapmu, aku akan berlindung. Kesetiaanmu ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpaku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatmu akan diperintahkanmu kepadaku untuk menjagaku di segala jalanku. Mereka akan menatangku di atas tangan mereka, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatiku melekat kepadamu, maka Engkau akan meluputkanku. Engkau akan membentengiku, sebab aku mengenal namamu. Bila aku berseru kepadamu, Engkau akan menjawab. Engkau akan menyertaiku dalam kesesakan. Engkau akan meluputkanku dan memuliakanku. Dengan panjang umur akan kau kenyangkan aku, dan akan kau perlihatkan kepadaku keselamatan daripadamu. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Semua karena kasih karunia, kebaikan dan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk para pemimpin rohani kami, Gembala sidang kami Pak Niko, Gembala Rayon 1F, Gembala kami di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan Kau terus mengurapi mereka dengan roh hikmat dan wahyu Tuhan. Kau pakai mereka dengan luar biasa. Kemanapun mereka melayani, kami percaya Tuhan Kau sertai, Engkau berkati Tuhan, lindungi Tuhan, pagari dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat semua jemaat-jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan.
Mohonkan perlindungan, penyertaan, berkat-Mu mengalir dalam kehidupan mereka Tuhan. Berkati rumah tangga demi rumah tangga, pekerjaan, usaha, sekolah, mereka diberkati dalam nama Yesus. Perlindungan-Mu sempurna Tuhan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan kami percaya Tuhan buat berhasil dan beruntung Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang akan membagikan firman-Mu hari ini dengan pengurapan yang luar biasa Tuhan. Sehingga firman disampaikan Tuhan membangkitkan iman, memerdekakan setiap kami yang terbelenggu, melepaskan yang terikat, menyembuhkan yang sakit Tuhan, menghibur yang sedih, memberi kekuatan Tuhan bagi yang letih lesu dan beban berat. Terima kasih Tuhan. Dan kami angkat tangan kami berdoa buat Indonesia. Shalom Indonesia, diberkatilah bangsa kami, pulihlah negeri kami, bangkitlah Indonesia. Berkati pemerintahan kami Tuhan, dari presiden, wakil presiden, para menteri, lembaga-lembaga negara, TNI, Polri, pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah. Roh hikmat, takut dan gentar akan Engkau Tuhan turun atas setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, pakai mereka jadi alat di tangan-Mu Tuhan, untuk mendatangkan pemulihan, keadilan, kebenaran ditegakkan atas bangsa kami. Pencurahan Roh Kudus, Pentakosta ketiga, penuaian yang terakhir sebelum Kau datang ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terjadilah atas Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa, ini waktunya kami mau bersorak-sorai, memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita yang mau bersorak-sorai katakan Amin. Haleluya. Shalom umat Tuhan. Kita percaya ada berkat Tuhan hari ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. semua Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. semua Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Kami bersuka cita Tuhan, kami mau bersorak-sorai hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Biar kami nyatakan iman kami Tuhan, yang percaya sorakan haleluya. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam
perlindungan dan pengharapan. Para-pa-pa-pa-pa-pa, para-pa-pa-pa-pa-pa, para-pa-pa-pa-pa-pa. Sorakan haleluya. 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 Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. haleluya. Haleluya. Kasih setiamu berlimpah Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas anugerah Tuhan bagiku. Tuhan kau limpahkan berkat-Mu atas kami Tuhan. Anugerah-Mu berlimpah, kasih-Mu berlimpah atas kami. Haleluya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Beri kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yes Tuhan, Kaulah pengharapan kami hari-hari ini Tuhan. Mulut kami penuh dengan pujian hanya bagi Engkau Tuhan.
Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mari bersama katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulut kami penuh pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Benar ya Tuhan, biarlah hari-hari ini mulut kami penuh dengan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Kaulah pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kami bawa sembah kami Tuhan. Haleluya. Segala pujian kami, segala hormat kami hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Memuji pujian Tuhan. Ya Rabaya Syandara Rabaya Rabaya Rabaya. Haleluya. Kaulah sumber kekuatan kami. Kami bawa pujian kami Tuhan. Harapan kami Kami hanya bawa padamu. sembah kami. Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan
Mulut kami penuh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. sepanjang hari kami beri penghormatan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari kami beri penghormatan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya, kami beri penghormatan Biar pujian kami bagimu Tuhan. hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami nyanyi Hosana bagi Raja segala Raja. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Katakan ku agungkan. Ku agungkan Yesus Raja. Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan. Ku agungkan Yesus Raja. Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak Mari bersama-sama disembah. agungkan Dia. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Mari kita beri tepuk tangan kemuliaan yang dahsyat bagi Yesus Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu memenuhi setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Ini kami siapkan waktu kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus berfirmanlah,
Kami siapkan hati kami Tuhan, biarlah firman-Mu memberkati kehidupan kami. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap mendengar firman Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Shalom semuanya. Menurut kalender Ibrani, dari tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024, kita memasuki tahun 5784, yaitu P Dalet. P Dalet artinya 84. Angka 80 menggambarkan mulut. Tuhan kembali mengingatkan tentang peranan mulut kita. Biarlah mulut kita dipakai untuk memuliakan Tuhan, menjauh dari segala kejahatan, dan saling membangun sesama kita. Kalau kita membaca dari Yohanes 8 ayat 43 sampai dengan 44, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia memang tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudara, saya mau ingatkan kepada kita. Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan berdusta. Iblis adalah pendusta dan bapa dari segala dusta. Kalau kita sering berdusta, itu berarti bapa kita adalah iblis. Saya percaya kita akan mengerti semua ini. Dan saya berdoa, tinggalkan segala macam dusta. Ikuti kehendak Tuhan hari-hari ini. Kalau kita membaca Mazmur 34 ayat 13 sampai dengan 15. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Tuhan Yesus berkata juga dalam Matius 12 ayat 36 sampai dengan 37. Ia berkata, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Mulut bisa diterjemahkan juga sebagai apa saja yang kita ketik dalam sosmed. Kalau kita membaca dari Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10, dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi untuk diselamatkan, kita tidak hanya percaya dengan hati saja, tetapi juga dengan mulut harus mengaku dan menyaksikan tentang Tuhan Yesus. Dan apa yang kita saksikan, itu juga yang harus kita lakukan. Katakan amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allah.
Pada tanggal 5 Agustus 2023, waktu MDPJ bulan Agustus, pagi harinya saya masuk saat teduh. Biasanya saya membaca Alkitab dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Mazmur, dan Amsal. Di sini Tuhan berbicara kepada saya melalui Mazmur dan Amsal. Saya tahu ini pesan yang sangat kuat buat kita semua. Mazmur 27 ayat 14 berkata, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amsal 20 ayat 22 berkata, janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Pesan Tuhan kepada kita ini, nantikanlah Tuhan. Itu berarti kita hanya berharap kepada Tuhan. Dalam menantikan Tuhan, kita diminta banyak berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Dalam doa, pujian, penyembahan, bersama-sama dalam unity siang dan malam. Orang yang menantikan Tuhan, orang yang berharap hanya kepada Tuhan, akan mengalami seperti apa yang dituliskan dalam Yesaya 40 ayat 30 dan 31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap raja wali. Berlari tiada pernah, berjalan tiada lelah. Ajarku harap kau Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, oh tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Angkat tangan kita, sebab Tuhan menopang tanganku, sebab Tuhan menopang tanganku. Sekali lagi, sebab Tuhan menopang tanganku. Haleluya. Dalet atau angka 4 digambarkan sebagai sebuah pintu terbuka. Dan juga digambarkan dengan seorang dengan posisi yang membungkuk, menunduk, yang melambangkan kerendahan hati. Dan kesadaran bahwa kita tidak memiliki sesuatu apapun jika tidak diberikan oleh Sang Pencipta. Daud adalah gambaran dari seorang yang terus berupaya untuk memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Nama Daud mengandung arti dari kerendahan hati kepada kerendahan hati. Kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Dan sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6. Maka murid Tuhan Yesus adalah mereka yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang kerendahan hati. Murid Tuhan Yesus adalah mereka yang memiliki kerendahan hati seperti Tuhan Yesus. Dan mereka akan dipakai untuk menyelesaikan amanat agung. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasihnya. Ku tak dapat membalas kasihnya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Hari-hari ini kita telah meninggalkan P Gimel tahun 83 dan memasuki P Dalet 84. Gimel, angka 3, merupakan gambaran seekor unta yang dipakai untuk mengangkut barang-barang. Gambaran dari kemakmuran dan kekuatan. Jadi dapat diartikan mereka yang kelihatannya memakai kekuatan atau kemampuan baik secara jasmani atau finansial yang sedang menuju Dalet 4 yang merupakan proses pembentukan dan pemurnian yang akan menghasilkan kerendahan hati. Untuk menjadi rendah hati, kita perlu mengalami proses. Perlu ada pemurnian. Sesuai dengan doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17. Maka unity adalah kunci utama untuk terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 2 sampai dengan 4 mengajarkan kepada kita tentang unity yang didasarkan pada kerendahan hati. Di situ dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hari-hari ini kita sedang berada dalam era Pentakosta ketiga, yang mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Kita harus unity supaya terjadi kolaborasi. Tembok Yerikho dunia terlalu besar untuk dapat diruntuhkan kalau sendiri-sendiri. Belum lagi masing-masing aliran kekristenan memiliki banyak kelemahan. Namun kalau berkolaborasi, tembok Yerikho dunia tadi akan lebih mudah untuk diruntuhkan. Amin. Memasuki usia 35 tahun dari gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, kita diingatkan bahwa DNA gereja kita
adalah restorasi Pondok Daud. Yaitu doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Pondok Daud direstorasi supaya terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Ternyata restorasi Pondok Daud ini untuk mempersiapkan Pentakosta ketiga. Untuk mempersiapkan Pentakosta pertama. Dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 14a. Dituliskan bahwa pada waktu di kamar loteng Yerusalem, murid-murid Tuhan Yesus bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ini bisa diartikan mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Hal yang sama terjadi pada waktu Pentakosta kedua di Azusa Street Revival tahun 1906. Tahun 2009 Tuhan berbicara kepada saya bahwa sebelum kedatangannya yang kedua kali, maka akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Ternyata tahun 1909, William Seymour, hamba Tuhan yang dipakai di Azusa Street Revival, bernubuat bahwa 100 tahun ke depan akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang dahsyat melebihi yang terjadi di Azusa Street. Gerakan ini bahkan tidak akan berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tahun 2013, Tuhan memberikan nama pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Ini terjadi di konferensi Empower 21 Asia di SICC Indonesia. Pada tahun 2013 ini juga, dalam Global Council Meeting Empower 21 di Hawaii, Tuhan berbicara bahwa tahun 2033, setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Pada waktu itu, saya juga hadir. Setiap kali kita mendapatkan nubuatan, yang kita lakukan adalah memperkatakan meskipun tidak mengerti. Termasuk Billy Wilson sebagai Global Chair Empower 21. Ada kesaksian menarik dari Billy Wilson. Setelah mendapatkan nubuatan ini, dia pergi ke Manila, Filipina, untuk menonton konser Planet Shakers. Dia berpakaian warna merah. Tiba-tiba di tengah konser, acara itu dihentikan oleh pimpinannya yang bernama Neil Smith. Dia berkata, ada suara Tuhan. Kemudian dia menunjuk pada Billy Wilson dan berkata, "Hai, Tuhan yang berpakaian merah, saya tidak tahu Anda, saya tidak kenal Anda, tetapi Tuhan berbicara, Anda harus berpikiran besar." Terus terang saya juga berpikiran seperti Billy Wilson. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Dan hal ini terjadi selama beberapa tahun. Bulan Mei tahun 2022, ada World Prayer Assembly di lantai 11 SICC Tower yang dilaksanakan secara hybrid. Ada 3 pembicara, yaitu Billy Wilson, Rick Warren, Nicky Gamble, yang berbicara hal yang sama, yaitu tentang tahun 2033. Billy Wilson mewakili aliran Pentakosta, Rick Warren mewakili aliran Baptis, dan Nicky Gamble mewakili Anglican. Semua mendapatkan hal yang sama. Bahkan Rick Warren mendapatkan bahwa tahun 2033 adalah goal penyelesaian amanat agung. Tiba-tiba saya mendapatkan suatu pengertian. Saya berteriak, I got it! I got it! Pada waktu di EPT bulan Juli 2022, yaitu saat dimulainya pembangunan EPT, Azusa Street Prayer Tower, saya bersaksi tentang hal ini. Billy Wilson juga ada di sana. Saya percaya ini merupakan peneguhan tentang nubuatan yang didapatkan tahun 2013, yaitu tentang tahun 2033 itu. Tema konferensi di Amsterdam yang tadinya adalah evangelism. A new era of evangelism is dawning. Diubah menjadi everyone.
A new era of evangelism. Dalam konferensi ini membicarakan tentang tahun 2033. Ini diikuti oleh sekitar 6.000 orang dari 130 negara yang hadir on-site dan 22 negara secara online. Saya berbicara 2 kali, yang pertama di workshop dan yang kedua di Olympic Stadium hari terakhir. Saya berbicara tentang Pentakosta ketiga. Menjelang akhir dari konferensi ini, dalam rapat diputuskan bahwa tahun 2024 akan ada konferensi Empower 21 Everyone Asia 2024, reaching every person on earth di Indonesia. Tanggal 3 sampai 5 Juli 2024 di SICC dan tanggal 6 Juli di Stadion GBK. Kita percaya ini adalah trigger kegerakan dari next gen dunia. Anak-anak muda. Pada waktu di Amsterdam, di hadapan Global Council Meeting dari Empower 21, saya berkata bahwa saya percaya tahun 2033 setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Dan saya berjanji kepada Tuhan akan habis-habisan melayani Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang akan berkata seperti saya katakan, Tuhan, saya mau dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Dan saya akan habis-habisan melayani Tuhan. Ada berapa banyak yang mau berjanji seperti itu? Angkat tangan saudara. Mari katakan bersama saya. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Mari angkat tangan saudara. Kita berbahasa roh sekarang. Qur'ana batsandara. Oriana la bala 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 Qur'ana bala bala. Tuhan, curahkan rohmu. Curahkan rohmu, urapi kami Tuhan. Urapi kami semua. Urapi kami ya Tuhan. Urapi untuk menyelesaikan amanat agung. Kami akan habis-habisan melayani Tuhan. Urapi kami. Urapi kami. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi katakan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa.
Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau sembuhkan kami. Engkau juga tegur kalau kami salah, kalau perlu dihajar oleh Tuhan. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung minta ampun. Ampuni. Ampuni saya Tuhan. Ampuni. Minta ampun. Minta ampun. Minta ampun. Supaya diberkati Tuhan. Minta ampun. Bapak terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Saudara, mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringat anak-anakku. Saudara dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Orang yang kasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Oh radar bara 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 bara. Oh rialala bara 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 bara. Tuhan, Kau menyembuhkan yang sakit. Kau menyembuhkan yang sakit. Ya Tuhan, ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kesembuhan terjadi. Terima kesembuhan. Terima. Terima kasih Tuhan. Oh, yang terikat dibebaskan. Oh, yang susah dihiburkan oleh Tuhan. Tuhan memberikan bagi kita pengharapan yang baru. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sangat beruntung ya, kita diberkati oleh Tuhan hari ini. Kita akan memberi kepada Tuhan, karena memberi kepada Tuhan itu sebetulnya justru kesempatan di mana kita mengalami lebih banyak lagi hal yang baik. Hari ini kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan diakonia pada orang yang kekurangan. Kita juga diberi kesempatan memberikan kolekte mingguan. Izinkan saya berdoa untuk kita. Tuhan, berkati umat-Mu. Apa yang kami semua berikan kepadamu Tuhan, satu doa kami, Engkau disukakan. Pakai semuanya itu Tuhan, seperti yang Kau kehendaki, menjadi kemuliaan bagimu. Berkati orang-orang yang berkekurangan. Berkati mereka Tuhan. Terima kasih, umat-Mu akan diberkati, umat-Mu akan mengalami kebaikan-Mu lebih lagi Tuhan. Pekerjaan usaha, rumah tangga, studi masa depan, diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, takkan ku takut, Kau besertaku. Shalom Jemaat Tuhan, berikut informasi kegiatan gereja kita dalam minggu ini. Dengan sukacita menyambut selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah hari ini, serta jemaat Tuhan yang setia beribadah. Kiranya setelah ibadah dapat berfellowship bersama kami, pelayan hospitality. Mari jemaat Tuhan jangan lewatkan setiap hari saat teduh bersama Bapak Gembala Pendeta Binsar Sitorus. Jemaat Tuhan dapat mengikutinya melalui Spotify atau WhatsApp Group. Melalui firman-Nya, Dia memberikan kekuatan, sukacita, dan pengharapan bagi kita semua. Puji Tuhan, dalam bulan semester ini melalui GBI Menteng telah disalurkan taburan benih beasiswa dari Bapak Ibu sekalian untuk biaya sekolah anak-anak jemaat yang membutuhkan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu menjadi berkat, dapat menabur dengan mentransfer ke akun gereja kita dengan keterangan beasiswa, atau melalui amplop persembahan warna hitam di kolom pendidikan dengan mengganti keterangan beasiswa. Berikut perjalanan misi gereja kita dari tanggal 5 sampai 13 Oktober di Sulawesi Tengah. Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan, mujizat. Mari jemaat Tuhan, untuk setiap kita mengambil bagian dalam pelayanan misi dengan berdoa setiap hari. Kuasanya bekerja atas pelayanan misi dan kehidupan kita. Haleluya! Berikut kegiatan tengah minggu gereja kita dalam minggu ini. Selasa, pukul 8 malam, prayer room melalui Zoom dengan PIC Pelayan Praise and Worship. Bersama-sama kita berdoa bagi gereja kita dan saudara seiman. Rabu, pukul 8 malam berdoa bagi Indonesia di Healing Worship for Indonesia secara onsite. Worship leader oleh Ibu Ellen Gunawan dan saudara Yopi Victorian. Jumat, pukul 8 malam melalui Zoom meeting, bertumbuh dan berfellowship di Care Group atau CG. Jumat ini adalah CG Dewasa Muda bersama PDP Insus Purba. Sabtu, pukul 4.30, Worship Fajar melalui WhatsApp Group. Bersama-sama di pagi hari kita menaikkan pujian, penyembahan, dan doa.
Sekian informasi kegiatan tengah minggu gereja kita dalam minggu ini. Ibadah Minggu 22 Oktober 2023, ibadah umum, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Wahyu Anggoro, Gembala GBI Lewi Pondok Gede. Ibadah anak, firman Tuhan dilayani oleh Kak Gibi. Terima kasih Jemaat Tuhan, selamat merayakan hari Minggu bersama keluarga, teman, dan sahabat. Sehat selalu untuk kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.